Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa peserta KKN Back to Village ketiga ya, tahun 2021 ya, sejumlah 3.707 orang dengan ini secara resmi diberangkatkan atau diterjunkan. Kelurahan Sumbersari merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Demografi Kelurahan Sumbersari pada tahun 2020 memiliki luas wilayah sebesar 4,88 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 36.072 jiwa yang tersebar dalam 37 RW dan 143 RT. Dari segi perekonomian, sumber mata pencarian masyarakat di Kelurahan Sumbersari adalah di bidang perdagangan. Dengan profesi sebagai pedagang yaitu mencapai 8.098 penduduk dengan kisaran 42,21% dari jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian. Namun, juga tidak sedikit penduduk yang menekuni pekerjaan dan atau mengembangkan usaha di bidang pertanian. Dari segi kesehatan, masyarakat Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari bisa dibilang sudah sangat baik. Hal ini dilihat dari Desa Sumbersari memiliki tenaga kesehatan yang berkualitas seperti dokter, serta bidan desa sebagai pengawas dari posyandu yang ada di Desa Sumbersari. Segi fasilitas kesehatan, Desa Sumbersari memiliki UMC, Rumah Sakit Jember Klinik, dan juga posyandu yang ada di Desa Sumbersari. Akan tetapi, data yang didapatkan di salah satu posyandu yaitu Katlia 35 masih ada 10 dari 38 anak yang mengalami stunting berdasarkan kriteria WHO. Padahal, penanganan stunting atau perawakan pendek sudah menjadi prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sehingga bisa memajukan bangsa Indonesia. Stunting atau perawakan pendek terjadi karena permasalahan kurangnya asupan gizi dalam satu waktu yang cukup lama. Hal ini akan berdampak pada tumbuh kembang anak seperti tinggi badan, berat badan yang tidak sesuai dengan umurnya, terjadinya gangguan kognitif, motorik, keseimbangan, dan bahkan menjadi faktor resiko kematian yang terjadi pada anak. Ya, karena itu, saya Wahyu Iksan, mahasiswa Universitas Jember, menjadikan posyandu Katlia 35 sebagai mitra dalam program penanganan stunting. Dalam kegiatan kuliah kerja nyata ini di Back to Village 3, saya akan melakukan beberapa kegiatan seperti edukasi penyuluhan mengenai stunting, penyebab, pencegahan, dampak yang ditimbulkan, serta beberapa program kegiatan yang masih dilaksanakan pada saat pandemi COVID-19 ini, serta impact yang didapatkan bisa dilihat dari segi kesehatan, dari segi sumber daya manusia, dan dari segi lingkungan, di mana tujuan dari semuanya untuk meningkatkan kualitas kesehatan bangsa Indonesia. Minggu kedua KKN BTV 3 berjudul Penyuluhan Penyebab Pencegahan dan Dampak Stunting di Posyandu Sumbersari Jember. Di sini kita ditemani oleh Ibu Yudi sebagai kader posyandu, di mana kita memberikan pelatihan yang pertama berjudul Stunting dan Kemajuan Indonesia. Di sini kita menjelaskan definisi stunting, hal yang dampak dari stunting, kemudian bagaimana cara ibu mencegah stunting, dan kemudian juga penyebab dari stunting itu seperti apa. Dengan harapan ibu bisa memahami tentang stunting sehingga anak-anak bisa terhindar dari stunting. Kemudian pada materi pelatihan kedua, kita memberikan judul MPASI Bantu Bu Hati Hindari Stunting. Di sini kita memberikan pelatihan tentang bagaimana MPASI digunakan, cara pembuatannya, tujuannya, manfaat, sehingga ibu memahami dan mengetahui bagaimana cara pembuatan MPASI untuk buah hati. Pemaparan pelatihan 1 dan 2 bagi ibu-ibu di sini sudah cukup mudah dipahami. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan hasil pretest dan postest sebesar 63,33%. Walaupun masih ada terdapat sedikit kendala pada materi pelatihan kedua, yaitu bagaimana cara pembuatan jadwal MPASI karena harus disesuaikan dengan kondisi ibu hati. Akan tetapi, ibu yakin bahwasanya dengan pelatihan 1 dan 2 ini mampu mencegah terjadinya stunting pada buah hati mereka. Video minggu ketiga KKN ini berjudul Dampingi Masyarakat Sumbersari Jember Membuat MPASI dan Screening Stunting. Tahukah ibu bahwa kebutuhan energi dan nutrisi pada anak hingga usia 6 bulan dapat tercukupi oleh pemberian ASI? Akan tetapi, pada anak berusia di atas 6 bulan, ASI saja sudah cukup. Dibutuhkan makanan pendamping ASI, yang mana MPASI adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi yang diberikan pada bayi atau anak pada usia 6 hingga 24 bulan. Tujuan dari pemberian MPASI ini adalah antara lain, pertama memenuhi kebutuhan gizi bayi. Yang kedua, mengembangkan kemampuan bayi seperti mengunyah, menelan, dan lain sebagainya.
3. Menanggulangi dan mencegah terjadinya gizi buruk dan gizi kurang sekaligus mempertahankan status gizi bayi dan anak hingga terhindar dari stunting. Terhindarnya stunting ini bisa memberikan dampak baik pada ibu dan anak. Sudahkah buah hati Anda diberikan MPASI pada usia 6 hingga 24 bulan? Pada kegiatan pendampingan pembuatan MPASI ini kepada Ibu Rosi dan adik Ruby yang berusia 6 bulan, di mana kita membuat MPASI yaitu bubur susu dengan komposisi makanannya terdiri dari tepung beras, air, dan ASI. Pada tahap awal, cara pembuatan akan dicontohkan dan kemudian target sasaran diminta untuk mengerjakan sendiri bagaimana membuat MPASI. Dari kegiatan pendampingan, sasaran sudah bisa memahami dan mampu membuat MPASI untuk anak mereka. Di akhir kegiatan pembuatan MPASI, anak diminta untuk mencoba MPASI yang sudah dibuat. Pembuatan MPASI berjalan lancar dan adik Ruby sangat menyukai MPASI yang baru saja dibuat oleh Ibu Ruby. Kemudian berikutnya, kita melakukan kegiatan pendampingan pembuatan ASI MPASI kepada Ibu Supatemi dan adik Veas yang berusia 19 bulan, di mana kita membuat MPASI yaitu nasi lembek dengan komposisi makanan yang terdiri dari nasi, ayam, brokoli, buncis, dan bawang bombay. Hal ini disesuaikan dengan usia adik Veas yang berusia 19 bulan. Pada tahap awal cara pembuatan akan dicontohkan dan kemudian Ibu Supatemi sebagai sasaran diminta untuk mengerjakan sendiri pembuatan MPASI-nya. Dari kegiatan pendampingan ini, Ibu Supatemi sudah bisa memahami dan mampu membuat MPASI untuk adik Veas. Pembuatan MPASI berjalan lancar. Akan tetapi setelah MPASI dibuat, adik Veas masih belum bisa langsung memakan nasi lembeknya. Hal ini dikarenakan adik Veas belum pernah mencoba dan perlu pembiasaan untuk makanan dari menu tersebut. Umumnya, anak butuh 5-15 kali pembiasaan untuk makan. Kemudian kita melakukan kegiatan screening bersama Ibu Faiza dan adik Banu untuk mengetahui apakah terjadi stunting pada adik Banu.